Sebuah kasus penelantaran yang terjadi di kota Seasonville, Virginia Barat, terungkap berkat laporan seorang tetangga yang peduli. Pelapor yang namanya disamarkan itu meminta polisi memeriksa gudang berpintu merah di lahan properti tetangganya, sepasang suami istri lanjut usia yang baru setahun pindah ke sana. Apa yang ada dalam gudang berpintu merah tersebut akan menjadi pembahasan Weekly. Kasus hari ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Nyenil Blenduk UC5NS. Mari sama-sama kita simak kasusnya berikut ini. Donald Lance dan Jean Whitefeather adalah pasangan suami istri berusia 60 tahun asal negara bagian Washington. Pada tahun 2022, pasangan ini pindah ke kota kecil Seasonville di Virginia Barat bersama ketiga anak mereka. Kota kecil Seasonville hanya dihuni kurang lebih 4.000 jiwa. Warganya saling mengenal dan punya hubungan yang akrab, sehingga kabar ataupun gosip cepat menyebar di kota ini. Di sana, Donald dan Jean menempati lahan properti yang cukup luas, terdiri dari bangunan utama yang ditinggali Donald dan Jean, serta ketiga anak mereka, dan gudang yang terpisah di pekarangan. Para tetangga awalnya menyambut dengan hangat kepindahan Donald dan Jean, tetapi beberapa bulan berjalan, mereka mulai merasa ada yang ganjil dengan perilaku keduanya. Donald dan Jean sangat tertutup. Mereka jarang berinteraksi dengan para tetangga, bahkan keduanya jarang terlihat di rumah. Sikap tidak bersahabat itu tidak sesuai dengan tradisi warga kota Seasonville yang hangat dan akrab, sehingga para tetangga jadi kepo mengawasi gerak-gerik mereka. Yang bikin para tetangga semakin mengelus dada adalah perlakuan kasar Donald dan Jean kepada ketiga buah hati mereka. Di bulan Mei tahun 2023, seorang tetangga yang tinggal di ujung jalan melihat dua anak remaja Donald dan Jean berdiri berbaris di pekarangan. Keduanya terlihat sangat kotor dan lusuh seperti tidak terawat. Situasi itu dilaporkannya kepada Dinas Kesejahteraan tetapi tidak mendapat tanggapan. Pada bulan September tahun 2023, tetangga yang lain melihat anak ketiga yang masih belia berada di teras luar lantai 2 tanpa pengawasan orang dewasa. Tetangga itu kemudian melaporkan ke Dinas Kesejahteraan dan tetap saja tidak mendapat respon. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Oktober tahun 2023, seorang tetangga menghubungi 911. There is a family that we have been calling CPS on multiple times. He has two kids locked in an outbuilding. They've been in there for days. They're in that with the red door. It's padlocked. Locked with a padlock? Yes, I've seen him open it, say something to the kids, and I watched him lock it back. The kids are locked in there. You can't miss it. It's a red, two double doors. They're red. They're locked in that, in the barn. Para petugas kepolisian segera mendatangi kediaman Donald dan Jean di nomor 200 Block of Cheyenne Lane, Virginia Barat. Saat tiba di sana, Donald dan Jean tidak berada di rumah. Mereka pun segera mendobrak pintu gudang yang digembok untuk menyelamatkan kedua bocah yang ada di dalamnya. Begitu pintu terbuka, udara panas dan bau busuk menyengat ikut keluar. Di dalam gudang mereka melihat ada seorang remaja putri dan adiknya seorang remaja laki-laki. Keduanya tampak terkejut dan ketakutan. Kondisi mereka sangat kotor dan tampaknya belum mandi berhari-hari karena badannya sangat bau. Kondisi di dalam gudang sangat pengap karena tidak ada ventilasi udara. Selain itu, tidak ada air bersih dan toilet, hanya ada panci di pojokan yang digunakan untuk BAK dan BAB. Keduanya tidur di atas lantai semen dengan alas kantung tidur. Ada satu kursi dan satu meja, di mana sehelai roti dan segelas air hangat diletakkan. Para petugas kemudian masuk ke rumah utama. Keadaan di sana sangat sederhana, nyaris tanpa mebel, tetapi kondisinya jauh lebih baik dan bersih dibanding dengan kondisi gudang. Tak lama mereka menemukan seorang bocah yang sedang menangis di balkon lantai 2. Bocah itu ketakutan dan menolak saat diajak turun. Posisinya sangat berbahaya karena dia berusaha menghindari petugas dengan berpegangan pada terali balkoni. Setelah dibujuk oleh saudaranya, barulah bocah itu mau digendong turun. Ketiganya kemudian diamankan oleh petugas Dinas Kesejahteraan.
Sekitar pukul 8 malam, barulah Donald dan Jean pulang ke rumah. Keduanya langsung ditahan dengan tuduhan pengabaian dan penelantaran. Belakangan baru diketahui status ketiga bocah itu ternyata bukan anak kandung Donald dan Jean, melainkan anak yang diasuh mereka. Donald dan Jean mengaku tidak bermaksud melakukan penyiksaan pada ketiganya, bahkan Donald mengatakan anak asuhnya lah yang senang dan meminta tinggal di dalam gudang. Donald dan Jean ditahan dengan jaminan sebesar $200.000 atau setara hampir 3 miliar rupiah. Hingga kini, keduanya masih menunggu proses persidangan. Dinas Kesejahteraan dianggap telah lalai dalam menangani laporan penelantaran dan pengabaian yang terjadi di kota Sissonville. Masyarakat menuntut adanya perubahan dalam hukum perlindungan anak dan perbaikan terkait proses seleksi orang tua asuh. Kasus Sissonville adalah satu dari ribuan kasus serupa yang terjadi di negara bagian Virginia. Dalam banyak kasus, para penipu bersedia menjadi orang tua asuh demi mengambil keuntungan finansial berupa tunjangan dari pemerintah. Semoga Donald dan Jean mendapat hukuman setimpal atas perbuatan mereka dan keadilan ditegakkan bagi ketiga bocah yang mereka asuh. Pelajaran dari kasus ini adalah kekepoan para tetangga ternyata bisa menyelamatkan 3 nyawa. Sekian dulu kisah weekly hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.